Salam Indonesia berkarakter. Insan Pendidikan Nusantara. Kita bertemu kembali di rumah karakter Esman Dabuke, dan edisi kali ini kita berbincang tentang karakter siswa masa corona. Lebih kurang 8 bulan Indonesia dilanda corona, dan pendidikan pun harus berlangsung dengan sistem daring atau virtual. Maka saudara dan saudariku, apa yang terjadi, yang kita alami pada saat ini? Kalau kita lihat dari sudut sekolah disibukkan dengan mencari pola yang tepat untuk sesuai dengan level dan kondisinya menggunakan media. Ada sekolah yang menggunakan media WA, ada juga yang menggunakan Google Classroom, ada juga yang menggunakan Google Meeting sampai kepada Zoom. Dan apa yang dialami, bahkan guru-guru juga bisa sampai guru 24 jam karena harus menunggu tugas-tugas siswa yang mungkin agak terlambat. Kalau kita lihat dari sudut orang tua harus multifungsi, juga berperan sebagai guru yang walaupun memang tidak ada sedikit pun katakanlah bakat menjadi guru, dan orang tua juga disibukkan dengan harus mencari nafkah di masa-masa yang sulit karena terdampak oleh corona. Maka di pihak orang tua juga tidak jarang daring berubah menjadi darting alias darah tinggi. Di pihak siswa, pada awal-awalnya memang menikmati daring karena ada kesempatan lama bangun dan lama mandi, dan kadang bebas tidak harus pakaian sekolah. Tetapi lama-kelamaan siswa juga mengalami kejenuhan dan sampai kalau kita lihat apa yang terjadi akibat kejenuhan ini, seperti data terakhir yang kita lihat, sampai yang ironisnya adalah sampai ada atau sudah ada 3 siswa yang meninggal dunia akibat stres belajar. Yang pertama kita lihat anak berusia 8 tahun di Lebak, Banten, ya. Ini disiksa oleh orang tua karena stres belajar daring. Dan yang kedua yaitu anak berusia 16 tahun di Goa, Sulawesi Selatan, yang menenggak racun diduga juga karena stres terlalu banyak tugas saat belajar online. Dan yang ketiga juga adalah siswa MTS yang baru-baru ini di Tarakan, Kalimantan Utara, juga tewas karena gantung diri di kamar mandi, juga diduga karena stres belajar online. Lalu apa dan bagaimana karakter siswa pada saat ini dan di masa mendatang akibat daripada corona ini? Yang pertama, kita juga harus berharap, ya, bahwa corona ini memang secepatnya berlalu, tetapi tak seorang pun yang bisa memprediksi kapan corona akan berlalu. Lalu harapannya apa? Yang pertama kita lihat dari pihak sekolah. Hendaknya pihak sekolah juga arif dan bijaksana, ya, serta juga harus menerapkan metode ataupun melalui media pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Dan kiranya juga, ya, jangan terlalu banyak atau memberikan tugas-tugas sehingga membuat siswa itu semakin jenuh, ya. Dan ini yang kita harapkan dari pihak sekolah, supaya betul-betul lebih arif dan bijaksana menemukan pola-pola pengembangan atau pemberdayaan pembelajaran yang juga bisa menyentuh karakter, dan kiranya tugas-tugas itu juga jangan terlalu banyak sehingga siswa sedikit bisa agak longgar, dan masalah waktu pengumpulan tugas-tugas juga kiranya tidak terlalu terbatas.
Yang kedua, juga kiranya sekolah semakin memantau, karena memang volume tugas-tugas itu kadang tumpang tindih karena satu hari itu ada beberapa bidang studi yang harus diselesaikan oleh siswa, sehingga siswa tidak jarang itu kerja bermedia sampai larut malam. Yang kedua, dari pihak orang tua juga ini, pertama ya kita himbau untuk betul-betul bersabar mendampingi anak dan juga mengajari ya bagaimana anak supaya betul-betul bisa terdampingi dengan baik. Yang walaupun orang tua tidak punya bakat sebagai guru, tetapi inilah sebuah perubahan yang harus dialami, ya. Nah, kemudian kiranya juga orang tua kreatif mendesain rumah menjadi, setiap rumah menjadi sekolah yang pertama dan utama, ya. Jadi rumah itu juga harus menjadi sekolah yang pertama dan yang utama. Kemudian juga kiranya kita mendorong bahwa keluarga atau orang tua kiranya juga kreatif untuk menciptakan rumah sebagai tempat rekreasi yang menyenangkan. Karena jika tidak, menjadi dilematis ketika anak terus di rumah. Ya, kalau tidak ada permainan lain, tentu menjadi media atau game dan segala macam di samping belajar. Nah, kalau tidak atau ketika sudah mulai boring di rumah, maka anak akan pergi keluar. Ini juga mengandung risiko baik corona dan juga pergaulan yang mungkin tidak sehat. Nah, ini maka jadi rumah itu sebaiknya memang didesain sebagai tempat rekreasi yang menyenangkan, yang buat anak at home di rumah, sehingga bisa belajar, bisa rekreasi, dan bisa bermain sehingga anak-anak tidak terlalu jenuh dan stres, ya. Nah, jika tidak demikian, memang ini akan terjadi karakter siswa yang jadi karakter pelawan, ya, karena merasa tertekan. Jadi serba salah, di rumah juga salah, keluar juga salah. Nah, maka di sini tantangannya bagaimana secara kreatif keluarga atau orang tua menjadi teman, menjadi saudara, menjadi ya katakanlah motivasi bagi anak-anak, kan sebagai motivator. Nah, kemudian idealnya memang ya, jika keluarga sudah berkarakter, maka selama corona ini tentu anak pasti lebih berkarakter, ya, karena karakter itu bisa ditularkan atau lead by example. Jadi mengajarkan karakter itu sebenarnya bukan lewat teori, tetapi dengan contoh, sehingga anak bisa melihat, anak bisa meniru. Itu yang terjadi. Nah, maka pertanyaannya adalah, apakah hal ini sudah bisa terwujud? Nah, inilah tantangan dan pergumulan kita semua. Maka dengan hal ini juga maka kehadiran Rumah Karakter Esmond Dabuke akan mencoba senantiasa menggaungkan bagaimana upaya-upaya untuk menggiring supaya keluarga Indonesia sungguh berkarakter, dan pada akhirnya Indonesia akan maju dan berkarakter. Inilah edisi hari ini, semoga menginspirasi dan selamat pagi.